Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Tambah semangat lagi, shalom. Shalom. Sore hari ini kita datang di tempat ini untuk datang memuliakan Tuhan, datang memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Dengan sungguh-sungguh, jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ini, mari kita sama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan adakan dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa Engkau yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau saja Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Katakan Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andal. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku. Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
kasih Tuhan. Yes Lord. Tuhan pemuliku, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau, hanya Engkau, satu-satunya pemulih kami. Hanya Engkau satu-satunya penyembuh kami. Oh Yesus, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allahmu. Berikan yang terbaik bagi Tuhanmu. Mari sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, kami datang memuliakan-Mu Tuhan. Kami datang meninggikan kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Yes Lord Jesus. Haleluya. Di dalam hidup aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yang dapat ku minta, yang dapat ku pinta. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan lebih lagi. Kami akan bersorak memuliakan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita mau dengar suara nafiri. Api kemuliaannya turun di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Yeah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk
Tuhan. Api kemuliaan yang turun di tempat ini. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, haleluya, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kasar kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, ya api kemuliaan, haleluya, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini, mengalir bagi kami Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan hari ini, hari inilah hari yang Tuhan, saat pembebasan jiwa, belenggu dosa telah dipatahkan. Katakan, mari bersorak. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi hidupnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baru Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Masih tetap memuliakan Tuhan, amin. Mari kita bangkit sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya. Tambah semangat lagi saudaraku untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit.
yang agung, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dan kami merasakan itu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan Bapa. Saatnya kami akan datang kepadamu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu bagi kami. Haleluya. Gelapkan jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas. Amin Tuhan, yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan gelapkan jalan di hidupmu dan telah putus harapanmu. Putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin Tuhan. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada
katakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama Yesus. Kau yang Yesus, haleluya. Kau ada selama-lamanya di dalam hidup kami. Amin. Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Kami terlalu percaya atas kehadiran. Biarlah sore hari ini lebih lagi kami boleh merasakan Engkau. Kau hadir di atas segala pujian umat-Mu Tuhan, dan kami merasakan. Sekarang kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan. Taruh perkataan-Mu di dalam perkataanku ya Tuhan. Juga berkati jemaat-Mu, biar kami boleh membuka hati dan pendengaran kami untuk firman. Terus beracara ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya sungguh bersuka cita hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Di sini ada teman kecil saya, Bapak Paulus dan Ibu Grace sekeluarga, selamat datang. Juga untuk yang lain yang ada bersama dengan kita. Minggu ini kita akan diperlengkapi lagi oleh Tuhan untuk membuang salah satu karakter yang tidak baik. Yaitu seperti yang banyak dilakukan tapi kita nggak ada ya. Tentang menghentikan gosip atau hoax. Di dalam buletin pagi hari ini, Bapak Gembala menyampaikan bahwa banyak orang ketika berkumpul itu bukan membicarakan hal-hal yang positif. Ya, tapi di jemaat di GBI Sentral ini mungkin hanya 1% saja yang begitu. Ya, nah ada banyak memang berita-berita hari-hari ini yang kita dengar, atau kita membawa berita bagi orang lain, atau kita juga termasuk orang yang suka bercerita. Karena apa? Tuhan memang kasih mulut kepada kita untuk bicara. Berbahagia kita yang masih bisa berbicara dengan baik dan jelas. Amin. Ya. Nah, tetapi Tuhan ingatkan bahwa ada sesuatu yang seringkali orang-orang lakukan, yaitu menggosip. Orang bilangnya apa ya? Gibah. Ya, saya juga baru tahu istilah gibah itu dari anak-anak ya, gibah. Kalau ghosting lain lagi ya. Nah, dikatakan bahwa menggosip ini bisa menjadi terjadinya kesalahan yang ujungnya bisa menjadi masalah yang besar. Ya, bisa menjadi perpecahan, bisa membuat orang luka dan kepahitan ya. Dan kita tahu menggosip adalah juga tindakan yang tidak membawa keuntungan di dalamnya, tetapi banyak merugikan. Ya. Dan kita tahu nanti kalau orangnya suka gosip,
tentu dia distigma menjadi seorang yang suka penggosip. Ada istilah bigos. Bigos apa? Biang gosip. Jangan deket-deket dah. Nanti dia pasti habis ketemu kamu ngegosipin kamu. Ya, memang banyak nih komunitas-komunitas ya yang tidak benar, seperti saya tidak menyalahkan arisan. Ya, tapi kebanyakan arisan itu selain siapa yang narik hari itu, tapi juga ada berita-berita yang lain. Ya, nah awalnya adalah bagaimana? Kita tahu Tuhan memberikan sesuatu dalam tubuh kita yang digunakan untuk berkata-kata, yaitu lidah. Ada pujian lagu lama nih, Bob Tutupoli yang nyanyi. Memang lidah tak bertulang, tak terbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Pak Herman terusin. Lain udah stop sampai situ aja. Oke, jadi dari lidah yang tidak bertulang ini, kita tahu lidah ini bisa membakar hutang. Rasul Paulus bilang begitu. Dari lidah yang tidak bertulang ini, ada 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Kau yang berjanji, kau yang... Nah itulah. Jadi kita tahu bahwa perkataan seseorang ini kadang-kadang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Saya nggak melarang orang bercerita, ya, tapi harus bercerita tentang yang baik, yang membangun pastinya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaanmu. Tadi kita nyanyi bersama-sama ya. Dari mulut kita keluar hal-hal yang baik. Sebab kalau orang yang suka menggosip, gosip itu benar apa enggak sih? Gosip sama fitnah bedanya apa? Kalau gosip memang mungkin ada. Kalau fitnah dari yang hal tidak ada mungkin jadi ada. Jadi lebih baik memfitnah apa menggosip? Enggak, dua-duanya. Ya. Akibatnya orang itu bisa tidak dipercaya perkataannya atau orang akan hilang kepercayaannya. Next. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan yang berkata ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Wah, berat juga ya. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang perkataannya dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan dan pastinya memberkati. Karena itu kita harus sadar untuk setiap ucapan kita yang kita keluarkan dari mulut kita. Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Mungkin ada orang yang berkata begini, saya nggak sengaja. Kan ada dosa, katanya dosa yang tidak disengaja. Sebetulnya dosa itu disengaja loh, nggak ada yang nggak disengaja. Betul apa betul? Orang bilang kilaf. Tapi waktu mau melakukan dosa kan seenggak-enggaknya sadar. Jadi nggak ada istilah kilaf. Ya, tapi mempersilahkan iblis yang mengambil alih itu ya. Jadi dengan kesadaran kita harus berhati-hati dalam berbicara. Dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan berita. Baik lisan maupun di medsos. Di WA kita, di IG, di FB, TikTok dan lain-lain. Ya. Jangan apa yang kita sampaikan ini merupakan berita bohong atau hoax. Ya. Waktu masa pandemi itu, waktu lagi heboh-hebohnya, wah setiap hari kita terima berita. Ya.
Ada yang hoax, ada yang enggak. Orang yang meninggal, bla 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 gitu ya. Nah, seringkali saya suka konfirmasi dulu ini hoax apa bukan. Ya. Ya, jadi jangan kita merupakan orang yang membawa berita tidak baik, ya. Perbuatan yang tidak baik. Orang yang suka menyebarkan hoax berarti dia juga pembohong nggak ya? Termasuk itu nggak ya? Halo? Habis saya dapat dari dia. Berarti dia yang bohong. Biasa ya kalau ada sesuatu yang salah kita nggak mau bertanggung jawab, selalu nyalain orang lain. Next. Jadi berita bohong itu termasuk sebagai kata sia-sia yang diucapkan orang. Ya, di era internet ini, media sosial seperti sekarang ini, wah, saya sudah sampaikan tadi ya, banyak berita bohong dan dengan mudah dapat menyebar. Waktu kita sekali klik, nah, berita bohong ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Ya. Kita suka buka situs ya. Misalnya situs tertentu kita lihat, wa innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini artis ini katanya. Ternyata waktu kita buka, ada nggak konten itu? Nggak ada. Saya nggak nyebut ya situsnya apa. Nanti saya kena tangkep ya. Tapi kalau kita lihat nih, kita buka HP kita. Nah, apakah di Line, apakah di Babe, apa di yang lain. Nah, ada banyak berita yang cepat tersebar. Gak usah jauh-jauh, contohnya Vanessa kemarin meninggal. Ya. Kita pikir ini hoax apa bukan, ternyata benar. Tetapi ada orang yang menyebar berita bohong. Ya. Sebab itu hati-hati waktu kita ini menulis sesuatu di media sosial. Kadang-kadang juga kita suka nggak sadar kita menulis isi hati kita, status diri kita, curhatan kita di medsos. Sampai ada orang bertanya, kenapa? Nggak apa-apa, bercanda. Ya. Nah, tetapi itu adalah hal yang sebetulnya tidak baik. Ya, kalau sudah dibaca orang mau dihapus bisa di-delete. Kemarin di WA group ada satu yang masukin terus di-delete. Terus ada yang bilang begini, biar lu udah ngapus, malaikat udah baca katanya. Ya, oke. Nah, kalau kata-kata mungkin bisa langsung yang ditulis mungkin bisa langsung ke delete, tapi yang terucap bagaimana? Ya. Nah, sebab itu bagaimana kita bisa berperan serta dalam menghentikan sebaran berita palsu dengan menjaga ucapan atau posting kita. Yang pertama, next. Pikir dulu sebelum posting. Di Efesus 4 ayat 29 berkata, yuk kita baca sama-sama ya. Ada di depan. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi pakai perkataan kita ini untuk membangun, untuk orang yang mendengar beroleh damai sejahtera dan kasih karunia. Ya. Seringkali memang dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya. Nah, sebab itu kita harus berbicara yang bijak pada waktu yang tepat. Di Amsal 31 ayat 26a berkata demikian. Ya. Ada 3 tipe orang dalam hidup ini. Yang pertama orang yang bijak. Orang yang bijak itu berpikir sebelum berbicara. Orang biasa, orang kebanyakan itu berbicara baru berpikir. Nah, orang bebal dia berbicara dan tidak pernah berpikir. Kita masuk golongan yang mana? Bapak Ibu mau masuk golongan yang mana? Orang bijak, orang biasa atau orang bebal? Pasti maunya kita semua menjadi orang yang bijak, berpikir sebelum bicara. Wah, jadi lama dong kalau ngomong. Mesti mikir dulu. Tapi kalau kita latih, kita akan bisa
menjadi orang yang bijak. Tidak cepat berbicara. Ada ayatnya di Yakobus kan? Hendaklah engkau lebih cepat apa? Mendengar apa berbicara? Mendengar dan lebih lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata atau berbicara ya. Jadi kita tahu bahwa perkataan kita itu bisa membuat dampak yang besar. Baik yang positif maupun pengaruh yang negatif. Karena kata-kata kita ini berkuasa. Bapak Ibu percaya kata-kata kita berkuasa? Percaya? Masa? Tadi pagi di khotbah yang pagi Bapak Minarto bilang begini, kata-kata kita berkuasa, percaya nggak? Percaya, ya coba ya. Mari kita angkat tangan kita. Tangan kanannya diangkat. Putar ke kiri 3 kali. Putar ke kanan 3 kali. Kasih dada. Turunin. Kata-kata saya berkuasa kan? Benar? Ya, sebab itu hati-hati atau kita mari berpikir sebelum posting sesuatu. Ya. Nah, di dalam Alkitab ada cerita tentang para pengintai itu. Berapa orang yang dikirim? Berapa orang dikirim buat mengintai? Kebanyakan bawa berita buruk apa berita yang baik? Aduh jangan masuk, karena orangnya gede-gede. Kita nih kecil kayak belalang. Kita manusia dibilang belalang. Ya. Tetapi ada 2 orang yang bilang, wah negaranya itu, tanahnya itu berlimpah madu dan susu. Wow, waktu kita mendengar kabar yang baik, kita senang gak? Ada harapan, betul? Ya. Thomas Alva Edison, dia termasuk waktu sekolah yang gak begitu pinter, salah melulu. Ya. Sampai akhirnya orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolah dan akhirnya dia homeschooling. Wah hebatnya zaman itu, bukan zaman sekarang aja ada homeschooling. Thomas Alva Edison ternyata sudah homeschooling. Ibunya mengajarkan dan ibunya selalu berkata yang baik dan mendorong. Akhirnya dia menjadi orang yang terkenal. Karena apa? Ada kata-kata positif, ada kata-kata yang baik, ada berita yang baik yang didengar oleh telinga kita sehingga itu akan membangun kepercayaan, membangun diri kita. Amin. Ya. Nah, kita juga perlu tahu bahwa dari mulut kita itu bisa keluar kata-kata pujian untuk Tuhan, bisa juga keluar kata-kata kutuk. Benar ya? Sebab itu hati-hati dalam kita memposting sesuatu atau berkata sesuatu. Ya. Nah, ketika kita mau memposting sesuatu di media sosial, sekali lagi pikirkanlah tentang akibat dan efeknya yang dapat ditimbulkan dari itu. Nah, satu hari saya pernah di status saya fotonya saya bikin hitam. Ternyata ada efeknya loh. Ada orang-orang yang tanya kepada saya, Ibu Ike lagi kenapa kok hitam? Saya iseng. Ya, saya iseng. Oh enggak ada apa-apa. Aduh kita pikir ada apa-apa, soalnya hitam, ada yang berduka atau lagi gimana Bu? Enggak. Akhirnya saya kembali berikan profil picture saya sesuatu yang baik. Rupanya itu juga membawa pengaruh. Ya. Jadi pastikan bahwa apa yang kita bagikan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ingat, sesuatu yang kita lakukan pada akhirnya kita harus bertanggung jawabkan. Ya. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kebanyakan kalau kita nabur maunya menuainya pasti yang banyak. Saya kasih cerita ya.
Seseorang kalau menabur, nih, mau nanam jagung, berapa butir yang ditanam? Mungkin dari satu bonggol jagung itu 5 atau 10 ya ditanam, mau coba tanam. Terus dia numbuh jadi beberapa pohon. Dari satu pohon itu ada berapa bonggol jagung? Bisa banyak. Ya. Lebih dari 5 butir yang ditanam. Betul apa enggak? Ya. Dan dinikmati. Jadi kalau kita menabur sesuatu yang baik akan menuai yang baik. Kalau kita menabur ketidakbenaran maka kita akan menuai ketidakbenaran. Orang yang suka bohong menuai kebohongan enggak? Ingat peristiwa di Alkitab? Siapa? Yang sampai harus bekerja 14 tahun untuk dapat istrinya? Ayo. Ntar ada yang bilang Ishak lagi. Siapa? Guru sekolah minggu? Yakub. Bukannya saya nggak tahu, saya ngetes. Ya. Nah, sebab itu hati-hati. Ya, karena sekali lagi apa yang telah ditulis, apa yang kata-kata yang keluar dari mulut itu sulit untuk ditarik kembali. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menghentikan atau memposting atau membawa kabar yang tidak baik. Saring sebelum sharing. Next, Andrew. Ya. Di Yakobus 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakimi, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Mungkin Bapak Ibu bingung. Ya, tetapi sekali lagi, jangan kita menjadi seorang yang memfitnah. Fitnah lebih kejam dari tidak memfitnah. Tuh. Ya. Nah, jadi kita harus share, ketika kita sharing suatu informasi tanpa disaring dan klarifikasi kebenarannya, maka informasi tersebut berpotensi menjadi fitnah. Ada seorang penggosip, ya, orang yang suka cerita, suka bergosip dan segala macam. Dia satu hari sadar akan kesalahannya, ya. Dan kemudian dia datang ke orang yang bijak, dia bertanya begini, minta nasihat. Apa yang harus dilakukan? Ya, saya sadar bahwa saya ini sekarang mau berubah, ya, menjadi orang yang tidak bergosip, ya. Dan orang bijak itu bilang kepada orang ini bilang, sekarang kamu pergi ke pasar, ya, beli kemoceng. Tahu kemoceng kan ya? Nah, setelah kamu beli kemoceng, kamu pulang. Di perjalanan waktu kamu pulang, kamu cabutin bulu ayamnya itu. Sebar bulunya. Ya, sampai kamu sampai rumah. Besok baru kamu balik lagi. Oke. Dia lakukan itu dan besoknya dia datang ke orang bijak ini dan lapor. Terus orang bijak ini bilang begini, oke, kamu sudah melakukan, sekarang dan besok kamu kembali ke jalan yang kamu lalui kemarin, ambilin tuh lagi bulu ke ayamnya, bulu kemoceng. Kumpulin, bikin kemoceng lagi. Nurut. Bisa dibayangkan apa yang dia dapatkan? Dia balik lagi ke orang bijaknya besoknya. Bapak, saya cuma bisa ngumpulin ini sedikit. Yang lain gak tahu kemana. Orang bijak itu berkata, nah seperti itulah kalau kita berbicara yang tidak benar, kita menebar kebohongan, kita menebar kata-kata yang tidak baik, gosip, orang bisa menerima, ya. Kemudian kita bisa ngumpulin lagi nggak kalau itu salah? Nggak bisa. Sulit untuk mengklarifikasi. Sebab itu saring dulu sebelum kita sharing. Lebih baik kita berhati-hati dalam
menabur berita ya, atau sesuatu hal ya. Aduh, kalau yang paling sering digosipin tuh siapa sih? Dalam hidup kebanyakan pemimpin. Betul ya? Gembala, ibu gembala. Bukan curhat ya. Tetapi kita bisa melihat banyak orang kalau mereka ini melakukan sedikit kesalahan, wah udah jadi gosipnya luar biasa. Betul ya? Sebab itu kita harus sekali lagi bijak. Amsal 20 ayat 19 berkata, siapa membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Next, jadi jika kita membuka rahasia tanpa persetujuan dari sumbernya, bisa dikatakan bahwa kita adalah seorang penggosip. Waktu kita tahu teman kita sedang mengalami kesulitan, sedang jatuh dalam masalah, seharusnya kita menjadi orang yang bisa menolong mereka. Orang yang bisa menghibur, menguatkan dan membangun. Bukannya menebar apa yang dia lakukan. Salah. Ya. Bukan gosip aja ya, tapi ada juga sesuatu yang lain ya. Kita nih jangan jadi kuda bisik Bapak Ibu. Tahu permainan kuda bisik? Kita ngomong sampai di ujung beritanya bisa berubah enggak? Berubah. Seringkali kita kan ngomong gini, gue mau cerita, tapi jangan bilang-bilang ya. Benar loh, jangan bilang-bilang ya, gue cerita sama lu aja nih. Terus dia cerita A, B, C, D, E. Benar ya? Iya benar. Terus misalnya saya cerita ke Bu Nita, terus Bu Nita nih ngomong lagi nih ke Bu Kesya, Bu, saya dikasih tahu loh. Nih ya, tapi jangan bilang-bilang ya, cuma ibu doang yang bilang. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Ibu Kesya datang lagi ke Murni. Murni, kamu udah dengar belum berita ini? Jangan bilang-bilang ya. Saya udah janji soalnya, nggak boleh bilang-bilang. Udah janji nggak bilang-bilang, dia bilang-bilang juga. Sampai akhirnya semua orang tahu. Sebab itu waktu kita dikatakan gitu, kita jangan jadi kuda bisik. Ada hal lain juga dikatakan di sini bahwa kadang hoax itu merupakan sesuatu yang diproduksi untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang. Karena itu kita harus hati-hati dalam membagi informasi. Wah, khususnya nih kalau lagi mau pemilihan di sini ada Pak Kosam. Pak Kosam ini anggota DPRD ya mantannya. Waktu kampanye, wah banyak hoax-hoax ya Pak ya, yang menjatuhkan. Enggak di dunia politik aja, di gereja juga suka begitu. Sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan senang kalau ada orang lain jatuh, jangan senang kalau ada berita yang tidak baik yang disampaikan. Oh pendeta ini gini loh, pendeta ini gini loh. Tetapi kehidupan kita yang sudah dipenuhi kasih Allah, ya, kasih itu menutup apa? Segala pelanggaran, bukan membenarkan pelanggaran, tetapi ya udah. Kita doain aja. Betul? Ya. Jadi jangan sampai kata-kata itu mulutmu harimaumu itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi mari kita sebagai orang yang dewasa rohani, kita menjadi orang yang bisa mengekang lidah kita. Amin. Ya, dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menghentikan berita bohong itu adalah ketika kita mengklarifikasi sebelum konfrontasi. Ya. Karena ada orang yang tidak mengklarifikasi, dia langsung marah, mengkonfrontasi. Ya. Dia langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa
memihak. Saya suka ditanya nih kalau dapat berita, saya dikirimin berita. Terus dia tanya gini, Bu, ini hoax enggak? Apalagi kalau beritanya itu tentang kesehatan. Ini obat ini, terapi ini. Ya. Saya sebatas kemampuan saya, yang saya tahu kalau itu enggak benar saya katakan maaf, ini enggak benar. Kalau saya enggak tahu saya akan bilang maaf saya enggak tahu, saya akan cari tahu dulu. Ya. Supaya apa orang tidak tersesat dengan berita-berita. Ya, waktu pandemi kemarin kan ya, ini obat untuk COVID segala macam tuh. Ya, segala macam obat, ada yang tanya sama, ini kan obat malaria. Ini kan obat untuk kutu, untuk binatang. Boleh enggak? Mesti minumnya obatnya banyak. Saya katakan gini, kalau kamu sudah ke dokter, ikuti anjuran dokter. Jangan jadi dokter diri sendiri. Ya. Jadi ya memang klarifikasi boleh, tapi sekali lagi memang harus klarifikasi sebelum melakukan sesuatu. Ya, beberapa hari lalu juga saya mendapatkan berita, saya tanya ke salah seorang pengurus, ya saya tanya Pak Adi, dia biasanya gini, ini hoax Bu, ini enggak Bu, saya tanya ini hoax enggak? Ternyata di Google itu memang ada aplikasinya, tahu berita ini benar apa enggak. Ya, nah sebab itu kita tahu bahwa ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak berprasangka yang tidak baik, tetapi harus berprasangka yang baik kepada pihak lain atau memperhatikan keberpihakan kita. Ya, next. Ya. Jadi Bapak Ibu, segala berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik yang kita tahu itu melemahkan, kita lebih baik udah gak usah dengerin ya. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 8 dikatakan apa? Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita jangan jadi orang yang parno. Belum apa-apa udah takut. Belum apa-apa udah pikiran yang negatif. Ya, tetapi sekali lagi waktu kita memikirkan hal-hal yang baik, itu akan mempengaruhi hati pikiran kita dan itu akan mempengaruhi segenap kehidupan kita. Ya, jadi kita harus bisa menyaring, ya, mengklarifikasi. Ya. Dan juga pesan saya, kita jangan ringan tangan untuk meneruskan berita-berita yang tidak baik. Kalau yang kita dapat itu ayat-ayat atau cerita yang menguatkan, saya dorong lakukan. Ya, seperti setiap hari kita dapat inspiring dari Pak Kiki. Itu bukan hoax, itu beneran. Ya, bagikan, boleh bagikan. Ya, ada salah satu jemaat yang saya kirim japri karena saya tanya, udah dapat belum dari gereja? Belum ya. Akhirnya saya masukin tuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Kalau saya lupa, dia tanya, Bu hari ini enggak ada inspiring? Enggak, Pak Kiki belum bikin, emang beberapa minggu ini cuma seminggu 2-3 kali. Ya, nah berita-berita atau hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang bisa membangun, menjadi berkat. Kadang-kadang saya suka tulis di status saya juga apa tentang ayat-ayat yang saya dapat dan membangun pribadi saya dan saya bagikan. Ternyata ya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita menghentikan hoax, berita yang tidak benar, menggosip. Tetapi kita harus waktu sharing sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang melemahkan. Amin. Ya. Nah,
Waktu kita menabur kata-kata yang membangun, pastinya juga kita akan dibangun. Amin. Ya. Oke, sebab itu sekali lagi ayat penutup dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar keluhan orang dan berita yang baik, tetapi lambat untuk berkata-kata, menyebarkan gosip, fitnah dan sebagainya, dan lambat untuk marah. Amin buat kebenaran firman Tuhan.